Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Erlangga Mathematics. Video ini merupakan video pertama dari serangkaian video yang akan saya sajikan dalam menghadapi persiapan ujian SNBT 2025 khususnya di bidang pengetahuan kuantitatif ya. Kita mulai dari video yang pertama akan membahas materi tentang bilangan. Kita akan bahas di sini ada 3 soal terkait dengan materi bilangan yang sering muncul di ujian SNBT. Dan ini merupakan soal-soal prediksi di ujian SNBT 2025. Kita mulai dari soal yang pertama. Nilai dari 4 pangkat 10 dikurangi 4 pangkat 8 dikurangi 60 dibagi 4 pangkat 8 dikurangi 4. Berapakah nilainya? Nah, jadi kita punya soal ya di sini. Soalnya adalah kita disuruh mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Kita diminta mencari bentuk sederhananya dari 4 pangkat 10 dikurangi 4 pangkat 8 dikurangi 60 lalu dibagi dengan 4 pangkat 8 dikurangi 4. Nah, kira-kira gimana langkah pertama dalam mengerjakan soal ini? Langkah pertamanya tentu kita bisa memodifikasi bagian pembilangnya, bagian atasnya. Kita ambil 2 suku yang pertama, yaitu 4 pangkat 10 dikurangi dengan 4 pangkat 8. Kita modifikasi bentuknya. Menjadi apa? Menjadi 4 pangkat 8-nya kita keluarkan, maka yang di dalam kurung menjadi 4 pangkat 2 dikurangi 1. Lalu dikurangi dengan 60 ya, 60 yang ini. Lalu kita tuliskan bagian penyebutnya. 4 pangkat 8 dikurangi dengan 4 ya. Jadi kita ubah bentuknya dari yang semula seperti ini, yaitu 4 pangkat 10 dikurangi 4 pangkat 8. Kemudian bentuknya kita ubah, kita modifikasi menjadi seperti ini. 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 1 ya. Karena 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2 itu sama aja dengan 4 pangkat 10. Kalau kita kembali lagi ke sifat-sifat dari eksponensial, jadi kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C itu sama aja dengan A pangkat B ditambah dengan C. Sehingga ketika 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2, itu sama aja dengan 4 pangkat 8 ditambah 2, yaitu 4 pangkat 10 ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita kerjakan nih yang bagian dalam. 4 pangkat 2 dikurangi 1, yaitu sama dengan berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16. Kita tulis 16 dikurangi 1, lalu dikurangi dengan 60, dibagi dengan bagian penyebutnya. 4 pangkat 8 dikurangi 4. Kemudian, 16 dikurangi 1 berapa? 15. Kita tulis 15. Berarti 4 pangkat 8 dikali 15 dikurangi 60, dibagi dengan bagian penyebutnya. Nah, perhatikan bagian pembilangnya di atas. 4 pangkat 8 dikali 15 dikurangi 60. Kita modifikasi lagi bentuknya seperti bentuk yang tadi. Nah, bentuk pembilang ini bisa kita modifikasi dengan cara mengeluarkan 15-nya. Berarti dikali dengan 4 pangkat 8 dikurangi 60 dibagi dengan 15, yaitu 4. Nah, jadi bentuknya berubah nih. Bagian pembilang menjadi 15 dikali 4 pangkat 8 dikurangi 4. Kita tulis, yaitu 15 dikali 4 pangkat 8 dikurangi 4. Lalu kita bagi dengan penyebutnya, 4 pangkat 8 dikurangi 4. Perhatikan, 4 pangkat 8 dikurangi 4 ternyata sama dengan bagian penyebutnya ya. Jadi bisa kita hilangkan, bisa kita eliminasi, bisa kita coret. Maka menyisakan jawaban 15 ya. Jawabannya jelas yaitu 15. Maka jawaban yang benar adalah yang C ya, gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami, ini sering banget keluar di ujian SNBT di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024, 2023, atau tahun-tahun yang lain ya. Jadi semoga kalian bisa memahami bentuk
atau gaya soal yang seperti ini menggunakan bilangan berpangkat ya. Oke, kita lanjut bahas ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, perhatikan ini soal yang nomor 2. Suatu operasi A star B atau A bintang B. Kita biasa menyebutnya sebagai A star B ya. Didefinisikan sebagai A star B itu sama dengan A dikali A dikurangi B dibagi dengan min 2B. A star B itu punya definisi yang didefinisikan oleh soalnya, yaitu A dikali A min B dibagi min 2B. Jika 6 star 2 star P sama dengan min 3, maka nilai P-nya itu berapa? Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pemaknaan dari A star B ya. Kalau misalkan saya punya 2 star 3, maka menurut definisi ini artinya adalah 2 ini adalah bagian A, 3 ini adalah bagian B-nya. Kita ikuti aturan definisinya, maka sama dengan A, yaitu 2, dikali A min B, berarti A-nya 2, dikurangi B, yaitu 3, dibagi dengan min 2B, berarti min 2 dikali dengan 3, ya. Ini sama aja dengan 2 dikali min 1 dibagi min 6. Sama dengan min 2 dibagi min 6 atau sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 ya. Jadi ini makna dari A star B tergantung dengan bilangan yang diketahui ya. Tentu 2 star 3 itu berbeda dengan 3 star 2 ya. Ini tidak sama. Tidak berlaku sifat komutatif ya. Perhatikan urutan dari bilangannya ya, mana yang A dan mana yang B. Nah, pada soal ini diketahui bahwa 6 star 2 star P sama dengan 3, sama dengan min 3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang di dalam kurung, yaitu 2 star P. 2 star P ya. 2 star P. Maka berdasarkan definisi pada soal, 2 ini mewakili A, P ini mewakili B ya. Berarti 2 star P itu sama dengan A dikali A min B pada soal. Berarti A-nya adalah 2 dikali 2 min P ya. Karena B-nya adalah P. Dibagi dengan min 2B. Berarti min 2P. Nah, seperti ini. Min 2P. Ini bisa kita coret. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 min P dibagi min P ya. Agar bentuknya lebih simpel, lebih sederhana, kita hilangkan negatif pada bagian penyebutnya. Maka pada bagian pembilang dan penyebut kita kalikan dengan negatif 1 ya. Maka yang atas menjadi min 2 plus P dibagi dengan P. Atau P min 2 dibagi dengan P ya. P min 2 dibagi dengan P. Inilah hasil untuk yang 2 star P. 2 star P. Nah, pada soal itu adalah yang diketahui 6 star 2 star P sama dengan negatif 3. Berarti 6 star 2 star P. 2 star P-nya apa tadi? Yaitu P min 2 dibagi P sama dengan min 3. Nah, berarti kalau berdasarkan definisi pada soal, 6 ini disebut sebagai A, P min 2 per P ini disebut sebagai B ya. A star B. Berarti A-nya 6, B-nya adalah P min 2 dibagi dengan P. Berdasarkan definisinya, kita gunakan rumus pada soal, yaitu A dikali A min B dibagi min 2B. A-nya berapa? A-nya adalah 6 dikali A min B. Berarti A 6 dikurangi B, yaitu P min 2 dibagi dengan P. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi dengan min 2B. Min 2B. B-nya apa? B-nya berarti P min 2 dibagi P ya. Sama dengan negatif 3. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan perkalian silang ya. Min 3 kita kalikan dengan min 2 dikali P min 2 per P. Maka menjadi 6 dikali 6 min.
P min 2 dibagi P sama dengan min 3 dikali min 2, ini otomatis menjadi 6 dikali P min 2 dibagi P ya. Ini 6 coret, ini juga coret. Maka P min 2 yang sebelah sini itu bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya, agar bisa nantinya berjumpa dengan P min 2 per P yang di sebelah kanan. Ini langsung bisa kita jumlahkan nantinya. Maka menjadi 6 sama dengan P min 2 dibagi P ditambah P min 2 dibagi P. Nah, untuk yang ruas kanan bisa langsung kita jumlahkan. P ditambah P itu sama dengan 2P, min 2 ditambah min 2 itu sama dengan min 4 dibagi dengan P ya. Ini jelas, P dikali dengan 6, maka menjadi 6P sama dengan 2P min 4. Lalu 6P dikurangi dengan 2P, hasilnya adalah 4P sama dengan min 4, sehingga P-nya sama dengan min 4 dibagi dengan 4, yaitu sama dengan negatif 1 ya. Jawabannya jelas, yaitu yang D. Nah, jadi soal model seperti ini yang menggunakan aturan STAR, yaitu suatu aturan yang didefinisikan sendiri oleh soal, itu sering banget keluar di ujian SNBT ya. Jadi kalian harus bisa memahami makna dari aturan yang dimaksud. Jadi kalau misalkan A star B sama dengan A dikali A min B dibagi min 2B, maka kalau kita punya B star A, itu adalah A-nya kita ganti dengan B, yaitu B min A, dan B-nya kita ganti dengan A min 2A ya. Jadi ini A star B tidak sama dengan B star A ya. Perhatikan urutan dari bilangannya. Yang pertama itu apa, dan yang kedua itu apa, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir, ini tentang soal cerita ya. Sebuah bilangan itu terdiri dari 3 angka. Jumlah digit bilangan tersebut adalah 15 dan digit satuannya adalah 3 kali digit ratusannya. Jika digit puluhannya sama dengan digit ratusannya, maka bilangan tersebut adalah. Nah, jadi ada suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Maka kita bisa memisalkan, ya, kita misalkan bilangan itu adalah X, Y, dan Z ya. Ini bilangan 3 angka. X ini itu mewakili ratusan, Y ini mewakili puluhan, Z ini mewakili satuan. Kalau kita punya bilangan 3 angka, misalkan nih, bilangannya itu adalah 145. Maka 1 ini mewakili ratusan, 4 itu puluhan, dan 5 itu satuan. Gitu ya. Nah, maka perhatikan di sini, informasi pertama yang kita ketahui adalah jumlah digit bilangan tersebut adalah 15. Jadi jumlahan dari semua digitnya, digit pertama, kedua, dan ketiga itu adalah 15. Berarti X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 15. Ini informasi yang pertama ya. X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 15. Informasi yang kedua adalah digit satuannya adalah 3 kali digit ratusannya. Digit satuan itu yang mana? Yang Z. Z sama dengan 3 kali, berarti 3 kali digit ratusan. Ratusan yang mana? Yang paling depan, yaitu X. Berarti Z sama dengan 3X. Ini informasi yang kedua. Lalu informasi yang ketiga adalah digit puluhannya sama dengan digit ratusannya. Digit puluhan itu yang tengah, yaitu Y, sama dengan digit ratusan. Ratusan adalah yang pertama, yaitu X. Nah, dari persamaan kedua dan ketiga ini, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Ya. Jadi persamaan yang kedua dan yang ketiga ini kita lakukan substitusi ke persamaan yang pertama.
Maka yang awalnya X plus Y plus Z sama dengan 15, kemudian kita peroleh X-nya kita tulis biasa, X ditambah Y, Y-nya adalah X, ditambah Z, Z-nya adalah 3X. Sama dengan 15. X ditambah X ditambah 3X itu sama dengan 5X. Sama dengan 15. Sehingga X sama dengan 15 dibagi 5, yaitu sama dengan 3. Nah, sudah kita peroleh nilai X sama dengan 3. Lalu kita coba masukin ke persamaan kedua, di mana Z sama dengan 3X. Karena X-nya sama dengan 3, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti Z sama dengan 9. Lalu pada persamaan yang ketiga, diketahui bahwa Y sama dengan X. Berarti Y sama dengan 3. Ya. Nah, bilangan tadi kita misalkan dengan X, Y, Z. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya 3, Z-nya itu 9. Jadi bilangan yang dimaksud itu adalah 339. Jawabannya adalah yang E ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekian dulu pembahasan kita untuk soal-soal bidang pengetahuan kuantitatif untuk materi, yaitu bilangan ya. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.